Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023, gelombang pertama angkatan ketiga. Perkenalkan, nama saya Rohani Hia, SPD. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, angkatan pertama, gelombang ketiga di Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 2301103922027788. Sekaligus saya sebagai guru di UPTD SD Negeri 071093 Ononamele 2, Kecamatan Mandehe Utara, Kabupaten Nias Barat. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di UPTD Negeri 071093 Ononamele 2, Kecamatan Mandehe Utara, Kabupaten Nias Barat di kelas 2 dengan materi tema 5 Hidup Sehat dan Bersih dengan subtema 1 Hidup Sehat dan Bersih di Rumah. Berikut ini bukti formulir bahwa saya telah mendaftar di UKIN untuk melaksanakan uji kompetensi PPG dalam jabatan gelombang pertama angkatan ketiga tahun 2023. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, sehat, luar biasa. Yes. Apakah ada yang sakit? Tidak. Baik. Sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini, maka kita mulai dengan doa. Kita menyerahkan diri dulu kepada Tuhan. Tuhan menolong kita, memberikan kekuatan, kesehatan selama kita menjalankan pembelajaran pada hari ini. Oke, yang dipimpin oleh anak kami Devira. Silakan Nak. Baik teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Doa dimulai. Tuhan Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Jadi pelajaran kita pada hari ini yaitu bahasa Indonesia. Tema 5, hidup sehat dan bersih. Tema 1, hidup sehat dan bersih di rumah. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1, dengan mengamati teks bacaan hidup bersih dan sehat, peserta didik dapat menyebutkan tata tertib yang berlaku ketika makan di rumah dengan percaya diri. Yang kedua, dengan memperhatikan gambar, peserta didik dapat menirukan tata tertib di rumah dengan disiplin. Yang ketiga, dengan memperhatikan gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai bentuk kegiatan sehari-hari di rumah dengan cermat. Dan yang keempat adalah dengan memperhatikan gambar dan melakukan gerakan cuci tangan, peserta didik dapat menulis cerita tentang mencuci tangan dengan PDD yang tepat secara benar. Sebelumnya dulu, maka silakan anak-anak kami mencermati video singkat ini supaya anak-anak kami lebih cepat nanti memahami apa yang kita pelajari pada hari ini. Berbagi ada waktunya, belajar ada waktunya, membantu ibu ada waktunya.
semangat lagi. Mari kita tepuk semangat. Silakan berdiri. Tepuk hebat. Sekarang silakan mengamati video. Selalu mencuci pakai sabun bawang air selama 20 detik. Tahukah kamu bagaimana teknik untuk mencuci tangan? Pertama, setelah bersih dan bersih. Kedua, sebelum mencuci tangan. Ketiga, setelah dari toilet. Keempat, setelah bermain. Kelima, setelah berkumpul atau dari tempat yang ramai. Dan yang terakhir, setelah membunuh hewan. Untuk mengingatkan mencuci tangan di masa depan, kamu bisa mengisi kalender 21 hari seperti ini atau mengerjakan dirimu sendiri. Ayo kita lawan virus dan corona. Caranya adalah dengan selalu mencuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir pada kawat. Mari kita jaga selalu kesehatan. Gambar Siti, gambar keluarga Siti yang sedang berkumpul di meja makan. Silakan perhatikan. Begitu juga teksnya, silakan diperhatikan apa saja yang ada di meja, apa yang dilakukan Siti sebelum makan, silakan perhatikan. Menurut anak-anak kami, apa yang dilakukan Siti sebelum makan? Mencuci tangan. Mencuci Tangan. mencuci tangan. Makanan apa saja yang ada di meja? Oh, makanan apa saja? Oke, silakan. Nasi. Nasi, ada nasi, betul ada nasi. Gambar nasi yang ada di meja. Siapa lagi yang tahu? Saya, Bu. Silakan. Sayur. Sayur, betul ada sayur di meja, ada gambar sayur di meja. Oke, kalau begitu, ada pertanyaan anak-anak kami? Ada. Kalau ada pertanyaan, oke, silakan. Siapa yang Saya, Bu. silakan? Oma. Apakah memakan buah-buahan apakah bisa membuat tubuh kita sehat? Oke. Apakah buah-buahan bisa menjadi tubuh kita menjadi sehat? Bisa. Makan buah itu sangat-sangat penting. Makan buah itu sehat. Setelah kita makan nasi bersama lauknya, setelah itu kita harus makan Buah. buah supaya menjaga juga kesehatan di dalam tubuh kita, menambahkan imun tubuh kita masing-masing. Oke, silakan lagi, ada pertanyaan? Saya, Bu. Silakan Nade Mira. Kenapa harus kita mencuci tangan? Ya, kenapa kita harus mencuci tangan? Oke. Kita harus mencuci tangan itu supaya kita terhindar dari segala Penyakit. Nanti kalau kita tidak mencuci tangan, semua kuman yang ada di tangan kita bisa makan, masuk di dalam mulut, masuk di dalam perut, sehingga buat kita supaya lebih jelas. Silakan anak kami memperhatikan. Oke, mencuci tangan dengan Sisin, silakan perhatikan. Begitu juga Natasha. Perhatikan cara mencuci tangan dengan benar. Ini ada 7 langkah cara mencuci tangan dengan benar. Maka setelah anak-anak nanti membacanya, ini basahi tangan setinggi pergelangan pertengahan lengan bawah dengan air bermengalir.
dibasah, yang telah basah. Silakan anak-anak kami keluar, kita praktikkan di luar. Kita praktikkan di luar. Bagaimana cara mencuci tangan dengan benar? Silakan keluar. Ibu praktekkan bagaimana cara mencuci tangan dengan benar. Silakan anak-anak kami memperhatikan. Tidak apa-apa kalau dekat sedikit lagi di sini. Begini ya. Basahi tangan. Udah, sampai di situ. Basahi tangan. Ambil sabun. Setelah ambil sabun digosok. Begini tadi. Balas. Setelah itu ini digosok juga jari-jarinya semua. Ini baru pergelangan tangan. Ini lagi ada kuku, digosok juga kukunya. Nah, habis digosok selama 15 atau 20 detik baru dibilas lagi. Kita bilas. Setelah dibilas, ambilkan tisu. Ambil tisu lagi. Baru dilap. Setelah dilap, baru dibuang. Oke, sudah bisa? Sudah. Sudah, silakan. Oke, lanjut. Pintar-pintar semua anak ibu ya. Oke, lanjut. Oke, kuku juga nak. Oke, gosok kukunya. Nah, tuh. Oke, lanjut. Semua jari digosok. Oke, setelah kita memperhatikannya, maka anak-anak kami sudah tahu semua bagaimana cara mencuci tangan kan? Bagus. Mari kita menulis.
sini ada kertas soal, mana kami menulis bagaimana cara mencuci tangan dengan benar, ya, bagaimana cara hidup sehat dan bersih, ya kan? Jadi ada soalnya nanti, silahkan dibaca cara menjawabnya. Dan yang pertama apa dulu, yaitu menulis tulis nama. Setelah itu kelas berapa. Setelah itu baru dibaca semua soalnya, baca soalnya baru dijawab. Oke, dijawab silakan. Ya, jangan lupa menulis nama ya. Tulis nama, kelas, menulis namanya harus bagus ya nak ya, biar ibu nanti bisa membaca. Tulisannya harus bagus. Tidak apa-apa, nggak usah pakai tutup-tutup. Silahkan dijawab. Oke. Oke, Nak Cinta, silahkan tulis kelas berapa. Baca dulu soalnya, baru dijawab. Bagus, Nak Aisyah, begitu dia cara mengerjakannya. Dibaca dulu, baru dijawab. Begitu juga Nak Sisin. Lanjut. Bagaimana? Sudah siap? Sudah. Belum? Oh, ada yang belum. Sebentar lagi. Oke, kalau sudah, maka silakan. Oke, kalau begitu silakan lanjut, silakan bentuk kelompok sesuai kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Di sini ada lembaran kerja kelompok. Cara mengerjakannya yaitu mengerjakan masing-masing, baca soalnya, kerjakan masing-masing. Tulis di selembar kertas hasil kerja kelompok kalian semua.
nama kelompok, nama-nama kelompok siapa saja nama-nama kelompoknya. Contohnya ini Dimas, siapa? Tulis semua nama kelompoknya. Kelompok 1 berarti namanya siapa saja. Kelompok 2 namanya siapa saja. Itu pekerjaan ketua kelompok. Ini dulu dari sini. Oke, silakan dimulai. Kalau ada pertanyaan silakan juga. Yang penting jangan bertanya tentang jawabannya ya. Silakan namanya nanti diskusi, silakan nanti kalau sudah dapat soal jawabannya, kalau sudah baca soal habis itu jawab bisa tukar pikiran. Kalau memang ada jawaban yang tepat baru ditulis oleh ketua. Bagaimana, sudah siap? Oke, kalau sudah siap, maka sekarang silakan mempresentasikan hasil kerja kelompokmu masing-masing. Silakan dibacakan masing-masing kelompok. Siapa yang duluan? Ayo, mau semua tampil ya? Oke, berani semua anak-anak ibu ya. Mantap. Kita lanjut saja dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 2. Diskusikan dengan teman-temanmu apakah akibat tidak gigi, tangan dan kaki setelah bermain. Diskusikan hasil diskusimu. Menyebabkan penyakit, tubuh tidak sehat, membuat tubuh kita tidak segar, membuat kita sakit, menyebabkan virus, membuat kita tidak fokus, membuat sakit perut. Oke, silakan kasih tepuk salut sama kelompok 2. Sekarang silakan kelompok
orang lain. 4. Membuat tangan dan kaki gatal-gatal. 5. Membuat makanan yang kita sentuh menjadi kotor. Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, karena sudah semua membacakan hasil diskusinya, maka menurut ibu-ibu bangga sama anak-anak kami. Jawabannya semua pada waktu benar. Berarti anak-anak kami dari awal sudah memperhatikan dengan cermat apa yang kita pelajari, baik mengenai hidup sehat dan bersih di rumah, baik mengenai disiplin waktu, ya kan? Iya. Oke, dan langkah-langkah semua cara mencuci tangan dengan bersih. Di mana saja harus kita mencuci tangan dengan bersih. Maka anak-anak ibu hebat-hebat semua, pintar-pintar semua. Oke, jawaban dari kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1 semuanya benar. Oleh karena itu, di saat pembelajaran kita ini atau setelah kita mempelajarinya di sekolah ini, maka nanti di rumah ibu himbau anak-anak kami untuk melaksanakannya nanti di rumah. Setelah kita mempelajari di sekolah, maka kita harus mempraktikannya juga di rumah. Kita harus melakukan cuci tangan dengan bersih di rumah. Bukan hanya mencuci tangan saja, tetapi kita mencuci tangan pakai sabun. Oleh karena itu, jadi kesimpulan kita pada hari ini, 1. Hidup bersih dan sehat di rumah adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah agar tahu, mau, dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam menjaga hidup tetap sehat dan terjaga. Oke, setelah kita mempelajari semua ini dari awal, maka apa saja yang dapat dipelajari atau yang sudah kamu dapatkan yang kamu pelajari pada hari ini? Silakan. Kita mencuci tangan. Tentang mencuci tangan. Betul, mencuci tangan. Tentang mencuci tangan. Apa lagi? Saya dulu. Silakan, Selvi dulu. Mempraktikkan cara mencuci tangan di depan kelas. Memperhatikan cara mencuci tangan di depan kelas. Betul, Sinta. Oke, apakah kamu bisa melaksanakannya di tempat bermainmu? Bisa. Nanti kalau sudah pulang ke rumah, silakan dilaksanakan di rumah. Silakan juga diberitahukan di keluarga bahwa tadi di sekolah kami belajar mengenai cuci tangan. Kami belajar mengenai disiplin waktu, harus membagi waktu, ada waktu bermain. Nah, sekarang sebelum kita mengakhirinya, maka pertemuan berikutnya masih tetap tema 5, subtema 2, yaitu hidup sehat dan bersih di sekolah. Hidup sehat dan bersih di sekolah. Sebelumnya dulu mari kita bernyanyi satu lagu daerah yang dipimpin oleh anak kami Selvi. Silakan Selvi. Teman-teman, mari kita berusaha. Mari kita menyanyikan lagu daerah. Inatayada batiso ita tiga daya. Inotoya
sini, maka silakan pulang, hati-hati di jalan, jangan lupa salam sama orang tua. Dadah.